Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik manajemen layanan khusus di sekolah. Saya sendiri perkenalkan, nama saya Muhammad Mulia Al-Amin dengan NIM 2007046014 dan rekan saya Pak Ari Wibowo dengan NIM 2007046013 dan Ibu Dwi Erawati Susanto dengan NIM 2007046012. Oke, kita akan membahas manajemen layanan khusus di sekolah. Apa itu manajemen layanan khusus? Manajemen layanan khusus di sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS yang efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 2 Pasal 4 yang memuat tentang adanya tujuan pendidikan nasional. Untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut, maka sekolah memerlukan suatu manajemen layanan khusus yang dapat mengatur segala kebutuhan peserta didiknya sehingga tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai. Dari uraian tersebut dapat disampaikan bahwa manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Jadi maksud manajemen layanan khusus adalah proses kegiatan memberikan pelayanan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan agar tercapai efektif dan efisien. Itu adalah pengertian manajemen layanan khusus. Tujuan manajemen layanan khusus menurut Kusmin Tarjo tahun 1992 berpendapat pelayanan khusus atau pelayanan bantuan diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Kepala sekolah perlu mempertimbangkan secara matang apabila akan menyelenggarakan program layanan khusus. Apakah bidang-bidang layanan khusus tersebut memberikan bantuan terhadap sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi manajemen layanan khusus ini harus senantiasa ditinjau apakah sesuai dengan tujuan sekolah dan tujuan pendidikan sebelum pelaksanaannya dimulai. Prinsip-prinsip manajemen layanan khusus. Prinsip-prinsip layanan khusus sekolah terdiri atas prinsip-prinsip yang berhubungan dengan siswa, pembimbing, organisasi, dan administrasi. Yang pertama prinsipnya adalah prinsip-prinsip yang berhubungan dengan siswa yang dibimbing. Ada 6 poin. Yang pertama, pelayanan bimbingan harus sesuai dengan harus diberikan kepada seluruh peserta. Yang kedua, harus ada kriteria untuk mengatur prioritas layanan bimbingan kepada siswa. Diperlukan alat-alat pengukur yang cermat agar dapat dibedakan siswa mana yang harus didahulukan. Yang ketiga, program bimbingan harus dipusatkan kepada siswa. Yang keempat, pelayanan bimbingan harus dapat memenuhi kebutuhan individu yang bersangkutan. Yang kelima, keputusan terakhir dalam proses pembimbingan ditentukan oleh individu yang dibimbing. Pembimbing bertugas membantu siswa untuk menanggulangi masalah dengan berbagai alternatif keputusan. Yang keenam, individu yang dapat dibimbing atau mendapat bimbingan harus dapat berangsur-angsur dapat membimbing dirinya sendiri. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip yang berhubungan dengan pembimbing. Ada 7 poin. Yang pertama, petugas-petugas
bimbingan harus melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, petugas-petugas bimbingan di sekolah dipilih atas dasar kualifikasi, kepribadian, pendidikan, pengalaman, dan kemampuan. Yang ketiga, petugas bimbingan harus mendapat kesempatan untuk memperkembangkan diri sendiri serta keahliannya melalui berbagai latihan. Yang keempat, petugas bimbingan hendaknya mempergunakan informasi yang tersedia mengenai individu yang dibimbing beserta lingkungannya. Yang kelima, petugas bimbingan harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi tentang individu yang dibimbing. Yang keenam, petugas-petugas bimbingan hendaknya mempergunakan berbagai jenis metode dan teknik yang tepat dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketujuh, petugas-petugas bimbingan hendaknya memperhatikan dan mempergunakan hasil penelitian dalam bidang minat dan kemampuan dan hasil belajar individu untuk kepentingan perkembangan kurikulum di sekolah. Yang terakhir adalah prinsip atau yang ketiga, prinsip berhubungan dengan organisasi dan administrasi bimbingan. Ada 6 poin. Yang pertama adalah bimbingan harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Yang kedua adalah pelaksanaan bimbingan harus tersedia kartu pribadi bagi setiap individu siswa. Yang ketiga, program bimbingan harus disusun dengan kebutuhan sekolah, harus disusun dan sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Yang keempat, pembagian waktu untuk setiap bimbingan secara teratur. Yang kelima, bimbingan harus dilaksanakan dalam situasi individual dan dalam situasi kelompok. Yang terakhir, kepala sekolah memegang tanggung jawab mendasar dalam pelaksanaan bimbingan. Pendapat ini dikemukakan oleh Rusliana 2010. Nah, ada jenis-jenis manajemen layanan khusus yang akan kita bahas dalam presentasi kami. Ada 10 layanan khusus di sekolah yang tersedia di Indonesia. Yang pertama adalah layanan asrama bagi peserta didik khususnya jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh pada orang tuanya yang diperlukan asrama. Nah, layanan asrama yang kita bahas adalah yang pertama adalah layanan asrama. Asrama biasanya berupa bangunan dengan kamar-kamar yang dapat ditempati penghuni di setiap kamarnya. Asrama sekolah merupakan perkembangan dari pondok. Secara umum, asrama bertujuan untuk melatih kemandirian peserta didik serta memudahkan peserta didik belajar karena berada di lingkungan yang kondusif. Manfaat asrama bagi peserta didik ada beberapa. Saya akan menunjukkan 5 saja. Yang pertama, tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan sebaik-baiknya karena lingkungan sekolah itu ya tempat tidur dan tempat bermainnya, maka prioritas tugas akan menjadi lebih utama dan dapat mengerjakan tugas secepat dan sebaik-baiknya. Yang kedua, sikap perilaku peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama di sini atau yang lebih dikenal dengan musrif. Jadi perilakunya senantiasa diawasi 24 jam oleh musrif atau petugas asrama. Yang ketiga adalah saling membantu jika ada kesulitan. Jelas dia satu tempat tidur, si peserta didik ini kemudian kalau mengalami kesulitan maka akan saling sharing untuk menjawab kesulitan-kesulitan yang ada. Yang keempat, meringankan kecemasan orang tua. Jelas di asrama itu akan meringankan kecemasan orang tua terhadap perilaku siswanya karena di asrama diperlakukan peraturan yang ketat, diawasi secara menyeluruh sehingga insya Allah akan lebih meminimalisir kecemasan orang tua.
Yang kelima, mengendalikan tingkah laku negatif pada remaja. Remaja itu proses pencarian jati diri, sering melakukan kegiatan-kegiatan negatif di pesantren atau di asrama. Itu meminimalisir perilaku-perilaku negatif karena sudah dibimbing dengan pembelajaran-pembelajaran agama yang kuat dan berkesinambungan. Kemudian yang kedua adalah layanan bimbingan dan konseling. Ini di sekolah, hampir di semua sekolah sudah ada layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling atau yang kita sering kenal dengan istilah BK merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan, khususnya di sekolah. Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuannya sendiri secara mandiri. Tujuan umum bimbingan dan konseling menurut Prayitno tahun 1999 adalah membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya. Tujuan khusus BK menurut Soekardi tahun 2000 adalah membantu peserta didik agar mencapai tujuan perkembangan meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Jadi di sini BK adalah wadah mereka untuk curhat, untuk mengembangkan karir agar di masa remaja psikologinya terarah, kemudian tidak menyimpang dari yang diharapkan. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Bapak Ari. Mungkin itu cukup dari saya. Sekian, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya Muhammad Mulia Alamin, kita menuju materi berikutnya, yaitu layanan koperasi sekolah. Pengertian koperasi sekolah yaitu sebuah organisasi yang dibentuk yang beranggotakan semua warga sekolah dan mempunyai tujuan untuk memberdayakan anggotanya dan dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Oke, tujuan koperasi sekolah: mendidik dan menanamkan kesadaran hidup bergotong royong serta memupuk rasa setia kawan di kalangan siswa. Memupuk rasa cinta kepada sekolah dan menanamkan sifat disiplin di kalangan siswa. Menanamkan rasa tanggung jawab di kalangan siswa dan membiasakan hidup bergotong royong di masyarakat lewat pembelajaran koperasi tersebut. 4. Mengembangkan dan mempertinggi pengetahuan dan keterampilan para siswa dalam berkooperasi. 5. Memelihara hubungan baik dan kekeluargaan di lingkungan siswa. 6. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi para siswa. Lanjut slide berikutnya, perencanaan program koperasi sekolah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkooperasian bab 4 pasal 6 sampai dengan 8, rincian syarat-syarat pembentukan koperasi adalah sebagai berikut. 1. Persyaratan pembentukan koperasi didasarkan atas bentuk koperasi yang akan dibentuk. Jenis koperasi tersebut koperasi primer ataukah koperasi sekunder. Yang kedua, pembentukan koperasi primer memerlukan 20 orang minimal anggotanya. Sedangkan untuk keanggotaan koperasi sekunder adalah badan hukum koperasi yang terdiri minimal 3 koperasi. Yang ketiga, koperasi yang akan dibentuk harus berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Yang terakhir, pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Oke, selanjutnya organisasi koperasi sekolah. Dalam organisasi koperasi sekolah, kepala sekolah dan guru berperanan antara lain
memberi bimbingan dan pengawasan dalam mendirikan dan mengembangkan koperasi sekolah, mengembangkan inisiatif para siswa untuk dapat mengelola dan mengembangkan koperasi sekolah. Yang ketiga, memberikan dorongan agar para siswa dapat berusaha dan bekerja atas kemampuan diri sendiri, sedangkan pembimbing hanya sekedar memberikan petunjuk dan pengawasan sepenuhnya. Kedua, peranan OSIS. Di sekolah tingkat SMP, SMA, atau SMK, ada namanya organisasi kesiswaan atau organisasi siswa, organisaswa intrasekolah atau yang biasa disingkat OSIS. Anak-anak yang ikut dalam keanggotaan OSIS bisa berperan dalam koperasi sebagai berikut: bertindak sebagai pemeriksa berdirinya koperasi sekolah. B. Mendorong dan merangsang para anggotanya untuk masuk dan menjadi anggota pribadi. C. Menggalakkan semangat berkooperasi di kalangan para anggotanya. Next, peranan siswa di sekolah. Murid-murid secara keseluruhan bisa berperan juga dalam keanggotaan koperasi. Yang pertama, bisa mengemukakan ide-idenya untuk membangun koperasi. B. Siswa-siswa harus selalu bekerja sama dengan menjaga keharmonisan dalam menjalankan koperasi. Untuk poin yang terakhir kaitannya dengan koperasi sekolah, pelaksanaan program koperasi sekolah dalam sebuah organisasi haruslah dibuat perencanaan terlebih dahulu agar dapat menjalankan kegiatan yang dimaksud itu mempunyai tujuan yang jelas. Maka biasanya dalam rapat itu koperasi sekolah membicarakan hal-hal sebagai berikut: tujuan pendirian koperasi sekolah, usaha yang akan dilakukan seperti apa, penyusunan anggaran dasar, menetapkan modal awal yang terdiri dari simpanan-simpanan, yang terakhir pemilihan pengurus. Poin yang selanjutnya, program koperasi sekolah kaitannya dengan peningkatan belajar. Koperasi sekolah itu dibentuk merupakan layanan khusus bagi warga sekolah untuk membantu kegiatan belajar mengajar. Pada layanan khusus ini banyak kaitannya dengan peningkatan belajar karena koperasi merupakan usaha permodalan yang dikelola oleh lingkup sekolah. Di sini semua warga sekolah dapat berlatih bagaimana cara menjalankan sebuah usaha di mana permodalan yang didapat merupakan modal bersama dan dibutuhkan kerjasama untuk menjalankannya. Layanan keamanan dan keparkiran sekolah atau KPS. Pengertian layanan keamanan dan perparkiran sekolah. Perparkiran sekolah merupakan suatu layanan atau tempat untuk menitipkan sepeda motor maupun sepeda biasa selama di lingkungan sekolah. Perparkiran sekolah yang baik dapat terwujud jika ada penataan kendaraan bermotor yang baik dan teratur, sehingga dengan penataan yang baik maka tata tertib dalam perparkiran akan terpenuhi. 2. Pihak keamanan sekolah yang menjaga kendaraan bermotor, satpam atau petugas, harus bertanggung jawab untuk menjaga parkiran agar tidak kehilangan kendaraan bermotor atau helm, spion, dan sebagainya. Oke, selanjutnya tujuan keamanan dan perparkiran sekolah. Tujuannya ada beberapa yang bisa saya sebutkan di bawah ini. 1. Bekerja sama untuk menjaga ketertiban para siswa ketika parkir di lingkungan sekolah untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang keluar masuk di lingkungan sekolah. Selanjutnya, meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas sekolah, mendukung tindakan pembatasan lalu lintas, memberikan kemudahan untuk siswa membawa kendaraan, melatih ketertiban dan kedisiplinan siswa, berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan, prosedur, praktek-praktek yang mempromosikan sekolah parkiran atau parkiran sekolah. Yang terakhir, mengembangkan budaya sekolah yang positif dan fokusnya adalah pada keamanan berparkiran di lingkungan sekitar sekolah. Oke, selanjutnya pelaksanaan program keamanan dan perparkiran sekolah. Dalam pelaksanaan layanan keamanan dan perparkiran sekolah, maka pihak sekolah perlu menciptakan suatu keamanan sekolah dengan cara
Tata tertib sekolah tersosialisasi dengan baik dan ditegakkan. Mewujudkan sekolah yang bersih dan sehat bagi warga sekolah melalui budaya sadar bersih di sekolah. Membina kerukunan antar warga sekolah melalui silaturahmi dan program kegiatan bersama. Meningkatkan keamanan sekolah selama 24 jam setiap hari, menjalin kerjasama yang erat dengan warga dan aparat setempat dengan menjaga keamanan dan kekeluargaan. Yang terakhir, laksanakan kegiatan sosial dalam lingkungan masyarakat. Adapun tata tertib dan administrasi keamanan dan perparkiran sekolah sebagai berikut. Sekolah merupakan wilayah terbatas untuk kendaraan bermotor. Ketentuan teknis mengenai wilayah terbatas adalah dengan membatasi kendaraan yang diizinkan masuk ke sekolah. Kendaraan yang diizinkan masuk ke wilayah kampus. Untuk menjamin kelancaran, ketertiban, dan ketenangan, kegiatan belajar mengajar di dalam kampus, warga kampus atau warga sekolah diwajibkan mematuhi tata tertib lalu lintas. Nah, begitu yang bisa kita sampaikan kaitannya dengan manajemen layanan khusus yang berkaitan dengan keamanan dan perparkiran sekolah. Manajemen layanan khusus kafetaria sekolah. Menurut Esther Pandiangan 2009, keberadaan kantin sekolah tidak hanya sekedar kantin saja, melainkan salah satu perangkat penting dalam sekolah yang berfungsi memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa-siswinya. Karena itu, sekolah harus menaruh perhatian khusus terhadap penyediaan makanan di kantinnya. Tentunya aneka jajanan serta makanan yang disajikan setelah melalui proses seleksi baru kemudian ditawarkan kepada para murid. Berikutnya, tujuan kafetaria sekolah. Tujuan layanan kafetaria secara umum adalah tersedianya wahana bagi peserta didik untuk memenuhi energinya pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dan secara khusus, tujuan layanan kafetaria peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar peserta didik dengan mudah mendapatkan makanan dan minuman yang terjamin kebersihannya dan kesehatannya serta memadai gizinya. Yang kedua, agar peserta didik dapat memudahkan mendapatkan makanan dan minuman yang sesuai dengan daya jangkau uang sakunya. Ketiga, agar peserta didik terhindar dari efek-efek negatif yang ditimbulkan akibat tersedianya warung-warung di sekitar sekolah yang tidak bisa dikendalikan oleh sekolah. Yang keempat, agar peserta didik dapat bersama-sama dengan teman sebayanya memanfaatkan kafetaria sekolah sebagai wahana untuk belajar atau mendalami materi-materi yang diajarkan dalam kelas. Yang terakhir, agar tersedia wahana bagi peserta didik untuk merancang kegiatan-kegiatan konstruktif untuk mereka sendiri di luar wahana kelas. Prinsip-prinsip kafetaria sekolah. Yang pertama, prinsip keterjangkauan. Makanan dan minuman yang disediakan kafetaria sekolah haruslah terjangkau oleh uang saku peserta didik. Makanan dan minuman itu tidak menjual makanan yang mahal, yang terlalu mahal, yang tidak terjangkau. Maka semua warga sekolah, khususnya peserta didik, setiap kalangan bisa membeli makanan di kafetaria tersebut. Prinsip pendidikan, di mana layanan kafetaria yang disediakan kepada peserta didik haruslah dalam rangka pendidikan untuk mendidik peserta didik. Prinsip kooperatif, penyelenggaraan layanan kafetaria haruslah memungkinkan kerjasama yang baik antara peserta didik dan pengelola yang terdiri dari personalia sekolah atau orang lain yang ditunjuk. 4. Prinsip membantu peserta didik kafetaria yang diadakan oleh sekolah bermaksud memberikan layanan kepada peserta didik. Yang kelima, prinsip kesehatan. Prinsip ini penting sekali menekankan agar makanan dan minuman yang tersedia haruslah terjamin kebersihan dan kesehatannya. Yang terakhir, poin keempat ya. Program kafetaria sekolah dan kaitannya dengan peningkatan belajar. Setelah aktivitas pikir yang dilakukan oleh peserta didik,
untuk mencerna materi-materi yang ada dalam buku teks atau yang diajarkan di dalam kelas mestinya menyita tenaga dan energi peserta didik. Oleh karena itu, tidak jarang setelah aktivitas belajar mengajar, khususnya pada waktu istirahat, peserta didik merasa lapar. Hal ini demikian diperlukan pemberian layanan dari sekolah, yaitu dalam bentuk kafetaria sekolah. Yang selanjutnya, di kantin-kantin, warung-warung di sekitar sekolah tidak jarang dijadikan pos bagi peserta didik untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak edukatif. Maka di sini peran kafetaria sekolah sangatlah bagus jika disediakan koran atau majalah sehingga dapat dibaca oleh mereka yang beristirahat dan ingin mengisi waktu luang atau pada waktu mengisi waktu istirahatnya. Begitu yang bisa kita sampaikan pemaparan berkaitan dengan berkaitan dengan kafetaria sekolah. Manajemen layanan perpustakaan sekolah. Elizabeth H. Thompson dalam bukunya ALA Glossary of Library Terms mengatakan bahwa perpustakaan adalah suatu ruangan atau gedung tempat menyimpan koleksi buku-buku atau sejenisnya yang diorganisir dan diadministrasi sebagai bahan bacaan untuk memperoleh informasi dan untuk sarana belajar. Oke. Tujuan perpustakaan adalah mempertinggi daya serap peserta didik terhadap materi pelajaran yang diajarkan sekolah, menumbuh kembangkan minat baca tulis guru dan siswa, mengenalkan teknologi informasi, membiasakan akses informasi secara mandiri, dan memupuk bakat dan minat bagi para peserta didik. Kaitannya dengan penyediaan koleksi pustaka, IFLA International Federation Library Association membuat standar yang mesti dipenuhi oleh perpustakaan sekolah. Di antaranya adalah koleksi buku yang sesuai hendaknya menyediakan 10 buku per murid. Sekolah terkecil hendaknya memiliki paling sedikit 2.500 judul materi perpustakaan yang relevan dan mutakhir, agar stok buku berimbang untuk semua murid. Paling sedikit 60% koleksi perpustakaan terdiri dari buku non-fiksi yang berkaitan dengan kurikulum sekolah. Di samping itu, perpustakaan sekolah juga hendaknya memiliki keperluan untuk hiburan seperti novel, musik, komputer, VCD, majalah, dan poster. Materi semacam ini dipilih selain oleh guru, juga kepala sekolah, juga pustakawan. Juga bekerja sama dengan murid agar koleksi perpustakaan mencerminkan minat dan budaya mereka tanpa melintasi batas wajar, standar, dan etika. Oke, selanjutnya pengelolaan perpustakaan. Pustakawan sekolah adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi serta profesional yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengelolaan perpustakaan sekolah. Didukung oleh tenaga yang mencukupi, bekerja sama dengan semua anggota komunitas sekolah, dan berhubungan dengan perpustakaan umum dan lain-lain. Pada fase awal, pustakawan yang memiliki dasar perpustakaan minimal dengan kualifikasi sebagai berikut. 1. Administrasi bahan pustaka. Jadi pustakawan bisa mulai dari stamping sampai shelving. Selanjutnya klasifikasi, katalogisasi, sirkulasi, administrasi anggota, dan statistik sirkulasi. Pembahasan yang terakhir kaitannya dengan layanan khusus perpustakaan, yaitu penerapan sistem informasi manajemen perpustakaan sekolah. Sistem informasi manajemen perpustakaan ini dirancang untuk membantu perpustakaan
dalam menjawab tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan dan menjalankan fungsi perpustakaan sebagai jantung sekolah. Secara garis besar, fitur sistem informasi manajemen perpustakaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Pendataan koleksi perpustakaan, pengaturan koleksi, pencetakan barcode, pencetakan bibliografi, katalog pengarang, katalog judul, katalog subjek, tabel, dan lain-lain. Pengaturan anggota perpustakaan, koleksi yang dapat dipinjam, lama meminjam, maksimal peminjaman, dan pembuatan kartu anggota. Poin selanjutnya yaitu peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan. Usulan pengadaan koleksi, proses pengadaan koleksi, data vendor pengadaan, data perbandingan harga, anggaran serta desiderata pengadaan koleksi. Yang selanjutnya laporan statistik. Kaitannya dengan pengguna koleksi, pengunjung perpustakaan, statistik pengadaan koleksi, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir itu klasifikasi yang dimiliki oleh pustakawan, pembuatan kartu bebas pustaka, dan lain-lain. Begitu yang bisa kita paparkan berkaitan dengan manajemen layanan khusus layanan perpustakaan di sekolah. Berikutnya berkaitan dengan materi layanan khusus transportasi sekolah. Transportasi sekolah adalah sebuah sarana transportasi yang diperuntukkan untuk memenuhi dan mempermudah akses para siswa dan guru ke dan dari sekolah agar tidak datang dan terlambat sampai ke sekolah dan dari rumah dengan jalur yang telah ditentukan oleh pemerintah atau jalur yang disepakati oleh guru dan siswa sesuai dengan alamat guru dan siswa masing-masing. Oke, selanjutnya berkaitan dengan tujuan dan fungsi transportasi. Secara umum, tujuan pengadaan transportasi sekolah adalah suatu untuk mempermudah siswa-siswi dan guru dalam mengakses ke dan dari sekolah. Secara khusus, sekolah mempunyai tujuan untuk meningkatkan tindakan keselamatan bagi siswa. Pelaksanaan program transportasi sekolah. Pelaksanaan program bus sekolah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam hal pemenuhan sarana bus sekolah, baik pada waktu menuju ke sekolah maupun setelah selesai sekolah. Layanan bus sekolah pada umumnya dilaksanakan pada pagi hari pada saat para peserta didik akan berangkat ke sekolah dan diakhiri dengan pemulangan para peserta didik ke rumah masing-masing setelah melaksanakan seluruh kegiatan aktivitas belajar mengajar di lingkungan sekolah. Begitu kaitannya dengan layanan khusus sekolah yang saya sampaikan. Untuk bagian yang lainnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Dwi Erawati Susanto. Manajemen layanan rumah peribadatan sekolah. Adapun layanan rumah peribadatan yang biasanya ada di sekolah adalah masjid dan gereja. Untuk masjid sekolah, ini merupakan suatu tempat yang berfungsi sebagai tempat peribadatan baik bagi peserta didik, guru, maupun pihak sekolah lainnya, dengan tujuan meningkatkan iman dan takwa serta membentuk kepribadian yang baik. Nah, di sini fungsi masjid selain untuk tempat ibadah juga untuk tempat sosial kemasyarakatan, fungsi pendidikan, dan fungsi ekonomi. Pada dasarnya, pengelolaan masjid di sini harus dilaksanakan secara profesional dan menuju pada sistem manajemen modern. Gereja sekolah. Menurut Sairin, gereja-gereja di Indonesia telah sejak lama memahami bahwa sekolah-sekolah Kristen adalah wahana yang paling strategis, tidak saja dalam konteks pencerdasan kehidupan bangsa, tetapi juga dalam mentransfer nilai-nilai Kristiani kepada para peserta didik. 11. Layanan usaha kesehatan sekolah.
Pengertian layanan usaha kesehatan sekolah di sini yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, serta pembinaan lingkungan sekolah sehat. Tujuan layanan usaha kesehatan yaitu secara khusus yaitu memupuk kebiasaan hidup sehat dan mempertinggi derajat kesehatan peserta didik. Masalah kesehatan yang dihadapi sekolah. Nah, di sini sering terjadi disebabkan kurangnya makan buah dan sayur, perilaku dalam mencuci tangan, dan jajanan yang biasa mereka beli di sekolah. Peran sekolah dalam meningkatkan kesehatan melalui layanan usaha kesehatan sekolah. Nah, di sini peran UKS menjadi sangat penting di setiap sekolah, apalagi berkaitan langsung dengan program dan tujuan sekolah. Selain itu juga UKS di sekolah harus bekerja sama dengan warga sekolah agar tercipta kondisi bersih dan sehat, sehingga kebutuhan akan UKS dirasakan dengan sikap memiliki. Program pelaksanaan kegiatan usaha kesehatan sekolah atau UKS. Nah, di sini ruang lingkup UKS sendiri adalah ruang lingkup yang tercermin dalam 3 program pokok usaha kesehatan sekolah atau yang dinamakan TRIAS UKS, yaitu 1. Penyelenggaraan pendidikan kesehatan. Nah, di sini meliputi aspek pemberian pengetahuan dan keterampilan tentang prinsip-prinsip hidup sehat, penanaman kebebasan hidup sehat dan daya tangkal pengaruh buruk dari luar, pelatihan dan penanaman pola hidup sehat agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penyelenggaraan pelayanan kesehatan di sekolah. Di sini meliputi aspek pelayanan kesehatan, pemeriksaan penjaringan kesehatan peserta didik, pengobatan ringan dan P3K, pencegahan penyakit misalnya imunisasi, penyuluhan kesehatan, pengawasan warung sekolah dan perbaikan gizi, pencatatan dan pelaporan tentang keadaan penyakit dan status gizi, rujukan kesehatan ke puskesmas, unit kegiatan gizi sekolah, dan pemeriksaan berkala. Yang ketiga, pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat. Di sini mencakup pelaksanaan P3K, yaitu kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan, dan kekeluargaan. Selain itu juga mencakup pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan, pembinaan kerjasama antar masyarakat sekolah atau antara guru, peserta didik, pegawai sekolah, komite sekolah, dan masyarakat sekitar. Sasaran layanan usaha kesehatan sekolah atau UKS. Nah, di sini mencakup 3 sasaran, yaitu yang pertama sasaran primer, yaitu adalah peserta didik. Setiap anak usia sekolah dan remaja itu berhak mendapatkan pendidikan kesehatan melalui sekolah dan madrasah maupun luar sekolah. Nah, untuk meningkatkan kemampuan hidup anak dalam lingkungan hidup yang sehat. Nah, dengan demikian mereka dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, sasaran sekunder. Di sini mencakup guru, pamong belajar atau tutor, komite sekolah atau orang tua, pengelola pendidikan dan pengelola kesehatan, serta tim pembina UKS di setiap jenjang. Yang ketiga, sasaran tersier, yaitu lembaga pendidikan mulai dari tingkat prasekolah sampai pada sekolah lanjutan tingkat atas, termasuk satuan pendidikan luar sekolah dan perguruan agama beserta lingkungannya. Penerapan konsep dasar TRIAS UKS. Di sini penerapan hidup sehat fisik di sekolah dengan melakukan olahraga secara teratur, biasa mencuci tangan, mengonsumsi makanan bersih dan sehat, membersihkan kelas dan kamar kecil. Nah, untuk pelaksanaan TRIAS UKS di lapangan dapat berbentuk kegiatan seperti di bawah ini, seperti penyuluhan kesehatan bagi warga sekolah, pelatihan dokter kecil, penyuluhan pengawasan warung sehat, penjaringan kesehatan secara berkala, pelaksanaan 7K, pembuatan tanaman obat keluarga atau apotek hidup, dan partisipasi warga sekolah untuk mengikuti berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan.
12. Manajemen layanan laboratorium sekolah. Menurut Imron, pengertian laboratorium sekolah itu didefinisikan sebagai tempat yang digunakan untuk melakukan penyelidikan, percobaan, pempraktikan, pengujian, dan pengembangan. Tujuan dan fungsi laboratorium sekolah. Tujuannya yaitu untuk menunjang kegiatan belajar mengajar terutama dalam praktek, penyelidikan, atau percobaan sekolah. Fungsi utama layanan laboratorium sekolah yaitu untuk mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Nah, pengajaran di sini dalam satu atau sebagian cabang ilmu, teknologi, dan seni tertentu sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan. Yang selain itu, untuk mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan penelitian. Nah, dalam satu atau sebagian cabang ilmu, teknologi, dan seni tertentu sesuai dengan bidang ilmu yang bersangkutan. Jenis-jenis laboratorium sekolah. Yang pertama, laboratorium kimia. Digunakan untuk melaksanakan kegiatan praktikum yang berhubungan dengan analisa kimia. Kedua, laboratorium fisika. Digunakan untuk melaksanakan kegiatan praktikum yang berhubungan dengan analisa fisik suatu produk. Yang ketiga, laboratorium mikrobiologi. Digunakan untuk melaksanakan kegiatan praktikum yang berhubungan dengan analisa mikrobiologi seperti uji bakteri. Perencanaan program laboratorium sekolah. Perencanaan alat laboratorium harus sesuai dengan jumlah dan kondisi siswa. Menurut Kusmaji, perencanaan ini sebagai tempat pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini laboratorium membutuhkan beberapa fasilitas seperti fasilitas umum dan fasilitas khusus. Nah, fasilitas umum di sini merupakan fasilitas yang dapat digunakan oleh semua pemakai laboratorium. Contohnya, penerangan, ventilasi, air bak cuci, aliran listrik, dan gas. Yang kedua, fasilitas khusus. Ini berupa peralatan mebeler. Contohnya, meja siswa, meja guru, kursi, papan tulis, lemari, alat, lemari bahan, ruang timbang, lemari asam, perlengkapan P3K, pemadam kebakaran. Pelaksanaan program laboratorium sekolah. Nah, di sini melibatkan peserta didik secara langsung dalam mengamati suatu proses. Yang kedua, peserta didik akan meyakini hasilnya karena langsung mendengar, melihat, meraba, mencium yang sedang dipelajari. Yang ketiga, peserta didik punya kemampuan dalam keterampilan pengelolaan alat, mengadakan percobaan, membuat kesimpulan, menulis laporan, dan mampu berpikir analisis. Yang keempat, peserta didik lebih cenderung tertarik pada objek yang nyata. Yang kelima, memupuk dan mengembangkan sikap berpikir ilmiah, inovatif, dan kerjasama. Yang keenam, membangkitkan minat ingin tahu serta memperkaya pengalaman. Nah, di sini pengalamannya bisa berupa keterampilan kerja, pengalaman berpikir ilmiah pada para peserta didik maupun guru-gurunya. Keselamatan kerja di laboratorium sekolah. Nah, di sini hal yang wajib dilakukan demi menjaga keselamatan kerja di laboratorium meliputi yang pertama menggunakan perlengkapan seperti baju lab, masker, dan sarung tangan. Yang kedua, merapikan rambut agar tidak mengganggu kerjanya. Yang ketiga, berhati-hati menggunakan alat kaca. Yang keempat, mengambil bahan kimia menggunakan alat bantu seperti pipet, sendik, atau pinset. Kelima, mempersiapkan P3K. 6. Segera membasuh dengan air mengalir ketika terkena zat kimia. 7.
tidak mencium aroma zat secara langsung. 8. Menjauhkan wajah ketika memanaskan zat kimia. 9. Mencuci tangan setelah selesai bekerja. Program laboratorium sekolah dan kaitannya dengan peningkatan belajar. Nah, di sini kegiatan pembelajaran pada umumnya tidak hanya membaca dan menghafal konsep materi, tetapi yang lebih penting adalah menghayati konsep pembelajaran yang ditemukan melalui percobaan. Tata tertib dan administrasi laboratorium sekolah. Menurut Imron, di sini tata tertib dan administrasinya mencakup yang pertama, pahami tata cara masuk dan pemakaian. Yang kedua, minta izin terlebih dahulu kepada kepala lab. Yang ketiga, mengisi dan menandatangani daftar hadir, pemakai atau formulir yang tersedia. Keempat, saat memakai fasilitas lab, itu bacalah petunjuk pemakaiannya. Yang kelima, upayakan agar fasilitas yang dipakai itu tidak dirusak, apalagi ada yang hilang. Yang keenam, pakailah fasilitas tersebut menurut batas waktu yang ditentukan. Yang ketujuh, jangan memakai peralatan di luar yang tidak diizinkan. Yang kedelapan, jika bermaksud membawa peralatan keluar ruangan, mintalah izin kepada kepala lab, teknisi atau laboran yang ada di situ. 9. Setelah memakai fasilitas, rapikan peralatan dan kembalikan ke tempat semula dengan sepengetahuan laboran teknisi. Yang terakhir, jangan meninggalkan ruangan laboratorium sebelum diketahui oleh petugas bahwa kita telah mengembalikan fasilitas ke tempatnya. Evaluasi program laboratorium sekolah. Nah, pelaksanaan evaluasi atau monitoring yang pasti adalah setelah program berjalan dari laboratorium, mulai melaksanakan program-programnya sampai program itu telah terlaksana sepenuhnya. Nah, kesimpulan. Nah, di sini manajemen layanan khusus sekolah merupakan layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk melakukan banyak hal, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran siswa. Sarannya, dalam pelaksanaan kegiatan manajemen layanan khusus di sekolah, sebaiknya pihak yang bersangkutan memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan manajemen tersebut dan teliti. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.